Tingkatkan iman dan takwa, dan juga kita iringi dengan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua nantinya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan di akhir hayat kita masing-masing nanti, yaitu gelar atau harf martabat diberikan oleh Allah, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini tepat tanggal 13 Mei 2022 Masehi, bertepatan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah. Oleh kerana itu, khatib pada hari ini yaitu mengangkat judul khutbah kita, atau sebagai judul khutbah kita pada siang ini, yaitu adalah bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dan kurang kita sudah memasuki 2 kali Jumat selepasnya puasa Ramadan yang telah kita lakukan 1 bulan penuh kemarin, penuh dengan tantangan dan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai kualitas insan muttaqin, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari demi hari, minggu demi minggu yang telah kita lewati, dan kita tutup sebagai penghujungnya, yaitu salat Idul Fitri yang telah kita lakukan lebih dan kurang 12 hari yang lalu atau yang lampau. Oleh kerana itu, pada hari ini masih dalam yaitu minggu kedua bulan Syawal, maka kami mengangkat temanya tadi adalah bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Jamaah Jumat para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Di sini terdapat setidak-tidaknya ada 6 amalan pokok yang harus kita lakukan di dalam bulan Syawal ini. Ini sebagai tanda, sebagai bukti mereka itu mendapatkan gelar muttaqin selama bulan Ramadannya. Tetapi yang 6 ini tidak ada terrealisasi satupun setelah Ramadan sampai hari ini, sampai saat ini, berarti mereka tidak mendapatkan gelar muttaqin atau tidak mendapatkan yaitu keridhaan Allah selama bulan Ramadan. Ini apa jatuhnya? Berarti amal mereka selama bulan Ramadan hanya sekadar kegiatan rutinitas saja, tetapi tidak berdampak positif kepada perilakunya, kepada imannya, kepada takwanya, dan kepada akhlaknya setelah Ramadan tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 6 jamaah, minimal 6 bukti, yaitu perilaku selama bulan Syawal ini, bukti dari mereka yang mendapatkan gelar takwa selama bulan Ramadan. Yang pertama, kata Nabi, adalah mereka setelah Ramadan kemarin 1 atau 2 hari Syawal, bagi yang punya mampu mereka dengan keimanan, mampu dengan segi fisik, mampu dengan segi kemauan, maka mereka melaksanakan puasa 6. Kenapa? Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan. Barang siapa yang puasa Ramadannya penuh 30 hari kemarin, ditutup lagi, dilanjutkan lagi dengan puasa 6 atau puasa Syawalnya, puasa 6 min Syawali kana ka siyamid dahri, maka pahala bagi mereka sama dengan puasa 1 tahun penuh. Yang nomor 1, perbuatan setelah Ramadan adalah melaksanakan puasa 6, puasa Syawal bagi mereka yang mempunyai kemampuan di bidang itu. Sebab orang yang melakukan puasa Syawal tersebut, maka amal ibadah diberikan, dicukupkan oleh Allah sama dengan puasa dalam 1 tahun penuh. Subhanallah, inilah wujud dari kasih sayang Allah kepada kita. Bagi yang mampu, alhamdulillah. Bagi yang belum melaksanakan, jangan kecil hati. Memohon kepada Allah, tidak tahun ini, tidak bulan ini, semoga hendaknya bulan depan. Atau belum, sudah memasuki 2 minggu Syawal, belum. Kalau punya kemauan, boleh. Asal berada dalam bulan Syawal ini, kita melaksanakan puasa 6 itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama, perbuatan setelah Ramadan atau di dalam bulan Syawal. Yang kedua adalah sirur rahim.
momentum yang sangat istimewa sekali, yang sangat diminati oleh umat Islam, yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam adalah bulan Syawal ini. Pertama, setelah Ramadan disambung dengan puasa 6. Yang kedua, Sirur Rahim, yaitu ajang silaturahmi. Tidak sedikit, boleh dikatakan secara mayoritas umat Islam di bulan Syawal ini mereka meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan sirur rahim mereka, terjalinnya silaturahmi. Mungkin 1 bulan yang lewat, 1 tahun yang lewat, mungkin jarang ketemu, mungkin susah ketemu, mungkin enggak ada ketemu 1 kali pun. Tetapi setelah adanya namanya hari raya Idul Fitri, memasuki 1 Syawal, maka mungkin yang selama ini mungkin berpisah, bercerai-berai, maka bersatulah pada ketika itu. Maka dianjurkanlah kita untuk namanya, Quran sudah menyampaikan fa'fu wasfa'u, fa'fu anhu, atau saling memaafkan. Ya, kata Nabi, sirur rahim, menyambung silaturahmi. Yang retak mereka perbaiki lagi, yang putus mereka sambung lagi, yang beku mereka cairkan lagi dari masa-masa yang lalu. Maka momentum yang akan istimewa yang nomor 2 dalam bulan Syawal ini yang harus kita lakukan adalah sirur rahim, selalu menyambung silaturahim, kunjung mengunjungi, datang mendatangi satu sama lain, adik sama kakaknya, saudara sama saudaranya, tetangga dengan tetangganya, anak dengan orang tuanya, sering menyambung silaturahmi. Maka inilah yang disebut perbuatan dalam bulan Syawal yang kedua yang sangat dianjurkan, sirur rahim, menyambung silaturahmi yang telah lama. Walaupun umur kita lama jamaah sampai 60 tahun, 70 tahun, tetapi senang memutuskan silaturahim, senang bermusuhan, senang berudu dengan orang lain, senang sakit hati, senang dendam, senang kesumat dengan sesama saudaranya. Yang Allah pandang bukan umur yang lamanya jemaah, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah perbuatan yang ada di dalam umur tersebut, bukan umurnya. Nabi mengatakan khairun nasi min tala umrihi wa hasanun amalihi. Manusia yang terbaik, kata Nabi, panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Wa sarrun nasi min tala umrihi, ya, wa sa'a amalihi. Manusia yang paling buruk, kata Nabi, panjang juga umurnya, tetapi jahat, zalim, dan jahat, zalim, atau buruk amal perbuatannya. Ini apa artinya jamaah? Menyambung silaturahmi dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai wujud adalah keimanan seseorang, dan termasuk adalah menyambung amal soleh sesama manusia. Hablum minallah kita dan hablum minan nas kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita bangga dengan umur panjang, umur lama, rezeki banyak. Tidak. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Seberapa panjang pun umur kita, yang Allah tengok itu isi di dalamnya. Isi di dalamnya dari umur kita. Kalau perbuatan baiknya banyak, amal solehnya banyak, maka itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya cuma pendek, 30 tahun, 40 tahun, cuma masih muda meninggal, tapi isi umurnya itu berkualitas di sisi Allah, maka inilah yang dikatakan manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pasca Ramadan memasuki bulan Syawal, perbuatan yang keempat adalah salatul duha. Mungkin bulan Ramadan kemarin kita siangnya puasa, tetapi sekarang tidak ada lagi puasa wajib. Cuma ada puasa sunnah. Dengan apa kita ganti anjuran Rasulullah? Kita ganti dengan salat duha. Setiap harinya, setiap paginya, mulai dari jam 6:30 sampai jam 10 itu sudah berlaku waktu duha. Boleh kapan saja, asal dari waktu 6:30 sampai dengan jam 10 itu kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duha sebagai pengganti puasa kita yang tidak ada lagi sebelum Ramadan tahun datang yang namanya puasa pada siang harinya, kecuali puasa sunnah.
Jadi solat duha ini sangat dianjurkan ya kita lakukan setelah selesai melaksanakan Ramadan. Mungkin bulan Ramadan kemarin kita sering solat duha, tetapi setelah Ramadan mari kita tingkatkan maksimal, tetapi tidak bisa meningkatkan, minimal kita pertahankan yang ada. Kemarin sering solat duha, jangan kita tinggalkan ke depannya. Setiap hari kita laksanakan, enggak mampu banyak, cukup 2 rakaat 1 salam. Kalau mampu lebih baik, ya 4 rakaat 2 salam, 6 rakaat 3 salam, mantap. Kalau kita mampu lebih, tapi setidak-tidaknya 2 rakaat 1 salam. Insya Allah setiap kehidupan kita dalam hari-hari itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun rezeki yang Allah berikan pada hari itu, insya Allah juga akan diiringi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, apalagi yang keempat yang harus dilakukan dalam bulan Syawal ini sebagai wujud iman kita setelah Ramadan adalah qiyamul lail. Bulan Ramadan kemarin kita melaksanakan salat tarawih, tadarus Quran. Tetapi setelah Ramadan salat tarawih sudah habis, maka digantilah dengan qiyamul lail, salat malam dengan salatut tahajud, yaitu dengan salat tahajud. Enggak mampu banyak, ya sedikit, minimal 4 rakaat 2 salam. Kalau mampu 20 rakaat 10 salam, mantap. Tergantung dengan kemampuan kita. Yang penting kita tingkatkan amal yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan kemarin. Tidak ada lagi sekarang solat tarawih, ya kita ganti dengan solat tahajud. Bangun tengah malamnya, ambil uduk, kita laksanakan semampu kita solat tahajud. Inilah tandanya orang yang mendapatkan yang namanya gelar takwa selama bulan Ramadan. Terus yang kelima yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, termasuk Allah, kata beliau, hablum minallah. Perbaiki dan dekatkan selalu ya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maksudnya? Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Mungkin dalam bulan Ramadan kemarin habis salat kita rajin zikir. Sebelum Ramadan kemarin malas untuk zikir. Siap salat salam kiri kanan, ya berdiri kerja lagi, berarti malas untuk mengingat Allah, zikrullah. Maka setelah Ramadan ini kita perbanyaklah hablum minallah, perbaiki hubungan dengan Allah, dekatkan hubungan dengan Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir adalah hablum minan nas. Harus kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 6 syarat ini jamaah. Kalau yang 6 syarat ini mereka lakukan setelah Ramadan, sabar beribadah, taat beribadah, tidak meninggalkan yang namanya ibadah, yang terutama salat yang 5 waktu, yang kedua salat Jumat bagi laki-laki, enggak dia tinggalkan ke depannya, maka inilah orang yang berhasil selama bulan suci Ramadan. Tetapi setelah Ramadan lewat, ya puasa lewat, salat pun lewat, Jumat pun lewat, baca Quran pun lewat, kembali lagi mereka seperti yang sebelum Ramadan kemarin, maka ini amal mereka selama Ramadan kemarin hanya sekedar rutinitas saja, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan kemarin Jumatnya sering bolong. Setelah Ramadan begitu juga, kadang-kadang enggak ada kerjaan tapi enggak mau juga salat Jumat. Berarti inilah yang dikatakan oleh Nabi tadi, ragima anfu abdi au ba'uda. Kecelakaan besarlah kata Allah, kecelakaan besarlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatku, kata beliau, dakhala alaihi ramadana. Mereka mendapati bulan Ramadan, mereka memasuki bulan Ramadan, falam yaufar lahu, tetapi dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya? Tanda dosa mereka tidak diampuni oleh Allah selama bulan Ramadan. Setelah Ramadan ini tingkah lakunya biasa judi, biasa sabu, biasa minum alkohol, biasa mabuk-mabukan, kembali lagi dia seperti itu setelah Ramadan.
Berarti kata Nabi tadi, falam yaghfar lahu, amal mereka tidak bisa menghapus dosa mereka selama bulan Ramadan. Ini aja tandanya jemaah, enggak banyak-banyak. Orang yang mendapat gelar takwa di bulan Ramadan nyata setelah Ramadan. Lebih ringan kakinya ke masjid daripada biasa. Biasanya subuh dia salat mungkin di rumah padahal dia dekat masjid, tapi setelah Ramadan diringankan kakinya. Kenapa? Karena seluruh amal ibadahnya diterima selama bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau amal ibadah kita diterima selama bulan Ramadan jamaah, salat Idul Fitri kita kemarin juga diterima oleh Allah, fattaisu lil ma'adi, menjadi bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bekal di sisi Allah kalau mereka mendapatkan ampunan Allah, ka'awwahu laiman yaumal haqadi. Pulang dari Idul Fitri kemarin berubah semua tingkah lakunya baik kepada Allah. Setelah itu mereka menenteng amal banyak, amal soleh pulang dari masjid. Tetapi kalau mereka amalnya tidak diterima dalam bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni, ka'au yauman man auya hatadi. Orang pulang membawa amal besar, mereka kembali kepada dosa besar mereka. Maka tidak sedikit umat Islam setelah Ramadan perangainya Masya Allah kambuh lagi atau pulih lagi seperti tahun-tahun yang sebelum Ramadan. Ini tanda mereka tidak diijabah doanya selama bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan jemaah kita yang hadir pada siang ini melaksanakan salat Jumat telah diberkahi oleh Allah, telah diringankan rangka kaki kita oleh Allah. Semoga hendaknya seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan Syawal ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bisa menjalin silaturahmi yang baik, selalu bisa menjaga ukhuwah Islamiyah yang baik, dan selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupa amal-amal soleh yang kita lakukan ke depannya supaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar.